Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat pagi semuanya. Pada kesempatan kali ini akan dibahas mengenai inovasi kurikulum. Adapun inovasi kurikulum yang akan dibahas pada video ini yang pertama, inovasi kurikulum berbasis terpadu, yang kedua, inovasi kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP, ketiga, inovasi kurikulum 2013, yang keempat, inovasi kurikulum 2013 hasil revisi. Sebelumnya perkenalkan, saya Arnita Selinuli dengan tijan PEM terakhir 095, mahasiswa semester 6 Pendidikan Matematika Universitas Singapura Bangsa Karawang. Adapun poin-poin yang akan dibahas pada video ini pada bagian kurikulum berbasis terpadu, yang pertama, komponen-komponen kurikulum berbasis terpadu, yang kedua, prinsip-prinsip pengembangan kurikulum berbasis terpadu, yang ketiga, karakteristik kurikulum berbasis terpadu. Pada bagian kurikulum tingkat satuan pendidikan, yang pertama, KTSP sebagai bentuk inovasi, kedua, pengertian KTSP, yang ketiga, landasan dan prinsip KTSP, yang keempat, komponen-komponen KTSP, yang kelima, pengembangan KTSP. Pada bagian kurikulum 2013 dan kurikulum 2013 hasil revisi, yang pertama, kurikulum 2013 sebagai bentuk inovasi, karakteristik kurikulum 2013 hasil revisi, 3. Landasan dan prinsip kurikulum 2013, yang keempat, komponen kurikulum 2013 hasil revisi, yang kelima, rasionalisasi kurikulum 2013 hasil revisi. Bagian pertama, kurikulum berbasis terpadu. 1. Komponen-komponen inovasi kurikulum diantaranya 1. Komponen lulusan yaitu siswa. Jadi jumlah lulusan ini kiranya sesuai dengan kebutuhan dan harapan kualitas. Jadi mutu lulusan di sini ditinjau dari segi tujuan intrinsik dan tujuan ekstrinsik. Yang kedua ada komponen metode. Terdiri dari program pembelajaran, metode, bahan, dan media. Ketiga, ada komponen materi yang terdiri dari fasilitas, sarana dan prasarana, perlengkapan, serta biaya. Yang keempat, ada komponen evaluasi yang merupakan penilaian keberhasilan proses dan ketercapaian kurikulum itu sendiri. Yang kelima, ada komponen balikan yang berfungsi untuk memberikan informasi terhadap perbaikan kurikulum. Yang keenam, ada komponen masyarakat, yakni merupakan masukan eksternal dalam sosial dan budaya yang berfungsi sebagai faktor penunjang serta turut mewarnai pelaksanaan kurikulum secara keseluruhan. 2. Prinsip pengembangan inovasi kurikulum. Sistem keterpaduan dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut. 1. Suasana lapangan atau field setting yang memungkinkan siswa menampilkan kemampuannya di dalam kelas. Yang kedua, ada pengembangan diri atau self-development. Yang ketiga, ada pengembangan potensi yang dimiliki masing-masing individu atau self-actualization. Yang keempat, ada proses belajar secara kelompok, social learning. Yang kelima, ada pengulangan dan penguatan disebut dengan reinforcement. Yang kelima, ada pemecahan masalah-masalah, heuristic learning. Dan yang terakhir, ada sikap percaya diri sendiri atau self-confidence. 3. Karakteristik inovasi kurikulum keterpaduan. Amalik 1993 memaparkan kurikulum terpadu merupakan bentuk kurikulum yang menetapkan batas-batas antara mata pelajaran dan menyajikan mata pelajaran dalam bentuk unit atau keseluruhan. Nah, kurikulum ini juga sesuai dengan pendapat-pendapat modern tentang belajar. Kurikulum ini juga memungkinkan hubungan erat kaitan sekolah dengan masyarakat. Kurikulum ini juga sesuai dengan paham demokratis. Nah, kurikulum ini juga disesuaikan dengan minat, kesanggupan, dan kematangan peserta didik untuk melaksanakan bentuk organisasi kurikulum terpadu. Dalam kurikulum ini juga diperkenalkan oleh Forgatti tipe-tipe model pembelajaran terpadu yang dikelompokkan menjadi 3. Tipe pertama yaitu tipe pembelajaran terpadu dalam satu disiplin ilmu, yakni fragmented, connected, dan distinct. Yang kedua, pembelajaran terpadu antar disiplin ilmu, yakni sequence, shared, web, treated, dan integrated.
Yang tipe ketiga, ada pembelajaran terpadu yang mengutamakan keterpaduan faktor peserta didiknya, yakni immersed dan networked. Nah, kurikulum terpadu yang paling banyak digunakan di lapangan terdiri dari model connected, webbed, dan integrated. Bagian yang kedua, kurikulum tingkat satuan pendidikan. 1. KTSP sebagai bentuk inovasi. Perkembangan pendidikan di Indonesia ditandai dengan lahirnya berbagai inovasi pendidikan yang di dalamnya terdapat inovasi kurikulum dan inovasi pembelajaran. Karakteristik suatu inovasi itu sendiri kan kreatif, baru, praktis, perubahan nilai, ekonomis, dan merupakan suatu terobosan. Nah, perkembangan dalam pendidikan dan kurikulum yaitu lahirnya kurikulum 2006 atau kita lebih mengenal dengan istilah KTSP, di mana lahirnya KTSP merupakan sebagai penyempurnaan dari model kurikulum berbasis kompetensi dan mencakup aspek-aspek inovatif, diantaranya diterapkan pendidikan kecakapan hidup, dikembangkannya keunggulan lokal sesuai karakteristik, kebutuhan, dan tuntutan setempat, kurikulum berbasis sekolah, kerangka dasar dan struktur kurikulum dikembangkan secara sentralistik. Tapi pengembangan perencanaan pembelajaran yaitu silabus dan RPP dan kegiatan belajar mengajar dikembangkan secara desentralistik dan disertakannya peran serta masyarakat. Yang kedua, pengertian KTSP. Dalam pasal 1 ayat 15, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dinyatakan bahwa KTSP adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan. Nah, artinya adalah KTSP di sini merupakan paradigma baru pengembangan kurikulum yang memberikan otonomi luas pada setiap satuan pendidikan dan perlibatan masyarakat dalam rangka mengefektifkan proses belajar mengajar di sekolah. Nah, otonomi ini diberikan agar setiap satuan pendidikan dan sekolah memiliki keleluasaan dalam mengelola sumber daya, sumber dana, sumber belajar, dan mengalokasikan sesuai prioritas kebutuhan serta tanggap terhadap kebutuhan setempat. Nah, KTSP terdiri juga dari tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan, kalender pendidikan, dan silabus serta rencana pelaksanaan pembelajaran. 3. Landasan dan prinsip KTSP. Landasan KTSP. Adapun KTSP ini dilandasi oleh undang-undang dan peraturan pemerintahan sebagai berikut. 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sidiknas. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 3. Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi. 4. Permendiknas Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan. 5. Permendiknas Nomor 24 Tahun 2006 tentang pelaksanaan yang keenam Permendiknas Nomor 22 dan Nomor 23. Prinsip-prinsip KTSP. Adapun prinsip-prinsip KTSP sebagai berikut. A. Berpusat pada potensi, perkembangan, serta kebutuhan peserta didik dan lingkungannya. Jadi kan kurikulum dikembangkan berdasarkan prinsip bahwa si siswa ini punya sentral untuk mengembangkan kompetensinya. Nah, untuk mendukung pencapaian kompetensi si siswa ini disesuaikan dengan potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan siswa serta tuntutan lingkungan siswa itu sendiri. Yang B. Beragam dan terpadu. Jadi kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan keragaman karakteristik siswa, kondisi daerah, jenjang, dan jenis pendidikan, serta menghargai dan tidak diskriminatif terhadap perbedaan agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial, ekonomi, dan gender. C. Tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
Yang D, relevan dengan kebutuhan pendidikan. Jadi, pengembangan kurikulum di sini harus mempertimbangkan dan memperhatikan perkembangan integritas pribadi, kecerdasan spiritual, keterampilan berpikir, thinking skill, kreativitas sosial, kemampuan akademik, dan keterampilan vokasional. Oleh karena itu, dilakukan dengan melibatkan pemangku pendidikan atau stakeholder untuk menjamin relevansi pendidikan dengan kebutuhan hidup dan dunia kerja. Yang E, menyeluruh dan berkesinambungan. Jadi substansi kurikulum ini mencakup keseluruhan dimensi kompetensi, bidang kajian kurikulum dan mata pelajaran direncanakan dan disajikan secara berkesinambungan antar semua jenjang pendidikan. F, belajar sepanjang hayat. Jadi kurikulum ini diarahkan pada proses pengembangan, kebudayaan, dan pemberdayaan siswa yang berlangsung sepanjang hayat. Jadi kurikulum ini mencerminkan keterkaitan antara unsur-unsur pendidikan formal, non-formal, dan informal, serta memperhatikan kondisi dan tuntutan lingkungan yang selalu berkembang serta perkembangan manusia sebetulnya. G, seimbang antar kepentingan nasional dan kepentingan era. Nah, kurikulum juga di sini kiranya dikembangkan dengan memperhatikan kepentingan global nasional maupun lokal yang harus saling mengisi dan memperdayakan, sejalan dengan perkembangan era globalisasi dan tetap berpegang pada moto Bhinneka Tunggal Ika dalam kerangka nasional, dalam kerangka NKRI. 4. Komponen-komponen KTSP. Berikut komponen-komponen KTSP. Yang pertama, visi dan misi tingkat satuan pendidikan. Yang kedua, tujuan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Yang ketiga, menyusun kalender pendidikan. Yang keempat, struktur muatan KTSP. Yang kelima, silabus. Yang keenam, rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. 5. Pengembangan KTSP. Dalam pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP, ini dapat dilakukan melalui pengembangan komponen-komponen kurikulum yang telah disebutkan sebelumnya. Yang pertama ada visi dan misi tingkat satuan pendidikan. Nah, jadi visi dan misi ini kiranya berorientasi ke depan, dikembangkan bersama oleh seluruh warga sekolah, dan merupakan perpaduan antara langkah strategis dan sesuatu yang dicita-citakan, dinyatakan dalam kalimat yang padat bermakna, dapat dijabarkan ke dalam tujuan dan indikator keberhasilannya berbasis nilai dan kontekstual. Selanjutnya, ada tujuan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Jadi, tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan dasar ini meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Sementara dalam pendidikan menengah ini meningkatkan kecerdasan dan pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Sementara tujuan pendidikan menengah kejuruan adalah untuk meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai dengan kejuruannya. Selanjutnya, menyusun kalender pendidikan. Kalender pendidikan merupakan pengaturan waktu kegiatan pembelajaran siswa selama 1 tahun ajaran. Kalender pendidikan mencakup permulaan pengajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif, dan hari libur. Selanjutnya, struktur muatan KTSP. Struktur muatan KTSP mencakup mata pelajaran, muatan lokal, kegiatan pengembangan diri, pengatur beban belajar, kenaikan kelas, penjurusan dan kelulusan, pendidikan kecakapan hidup, pendidikan berbasis keunggulan lokal dan global. Selanjutnya ada silabus. Silabus merupakan rencana pembelajaran pada suatu dan atau kelompok mata pelajaran atau tema tertentu yang mencakup standar kompetensi dasar, materi pokok pembelajaran atau materi pokok atau pembelajaran, indikator, penilaian, alokasi waktu, dan sumber atau bahan alat belajar. Selanjutnya ada rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. RPP merupakan rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan dijabarkan dalam silabus. Nah, lingkup RPP paling luas ini mencakup satu kompetensi dasar yang terdiri dari satu indikator untuk satu kali pertemuan atau lebih. Bagian yang ketiga, kurikulum 2013 dan kurikulum 2013 hasil revisi. 1. Kurikulum 2013 sebagai bentuk revisi.
Kurikulum 2013 merupakan kurikulum berbasis kompetensi yang dirancang untuk mengantisipasi kebutuhan kompetensi abad 21. Nah, kurikulum 2013 mempunyai tujuan untuk mendorong siswa untuk mampu lebih baik melakukan observasi, bertanya, menalar, dan mengkomunikasikan atau mempresentasikan apa yang mereka peroleh atau mereka ketahui setelah menerima materi pelajaran. 2. Karakteristik kurikulum 2013 hasil revisi. Nah, terdapat beberapa perubahan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, maupun penilaian dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Karakteristik pertama pada kurikulum 2013 hasil revisi yaitu penataan kompetensi aspek sikap spiritual dan aspek sosial secara langsung. Guru pendidikan agama, guru prakti, dan guru PPKN. Sedangkan guru lain di luar kedua mata pelajaran ini dapat mengajarkan dan memberi nilai secara langsung. Guru setiap mata pelajaran tetap memiliki kewajiban moral untuk mendidik siswa dalam bersikap, baik spiritual maupun sosial. Karakteristik kedua pada kurikulum 2013 hasil revisi yaitu koherensi kompetensi inti dan kompetensi dasar serta penyelesaian dokumen, yaitu pada perbaikan dokumen kompetensi inti KI dan kompetensi dasar KD, silabus, serta buku teks pada pelajaran. Nah, pada kurikulum 2013 hasil revisi, guru mata pelajaran selain agama, budi pekerti, dan PPKN tidak harus membuat indikator pengukuran penilaian sikap spiritual dan sikap sosial sebagaimana pada silabus inspiratif terbaru yang minimalis terdiri dari 3 kolom, yaitu kompetensi dasar, materi pelajaran, dan kegiatan pembelajaran yang tidak lagi mencantumkan kegiatan 5M, mengamati, menanya, mengumpulkan, dan mengasosiasikan, serta mengkomunikasikan. Nah, sehingga guru tidak harus mengikuti prosedur tersebut. Nah, sedangkan pada penyelarasan buku teks meliputi isi buku terhadap KIKD dan pembelajaran serta memastikan kredibilitas penulis, penelaah, penilai, dan pereview secara terbuka dan dapat dihubungi oleh pengguna dan pembaca. Karakteristik ketiga pada kurikulum 2013 hasil revisi yaitu pemberian ruang kreatif pada guru. Nah, guru diberikan ruang seluas-luasnya untuk berkreasi dan mengembangkan proses pembelajaran dan menyusun silabus sendiri sesuai dengan kebutuhan dan konteks yang relevan. Guru juga dapat menggunakan pendekatan-pendekatan pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik mata pelajaran, kompetensi, dan materi pelajaran serta kondisi daerah masing-masing sekolah. Karakteristik keempat pada kurikulum 2013 hasil revisi yaitu kemampuan siswa tidak dibatasi taksonomi proses berpikir. Nah, pada kurikulum 2013 hasil revisi menuntut kecakapan berpikir tingkat tinggi atau high order thinking skill (HOTS) yang dibangun sejak dini pada siswa jenjang pendidikan dasar. 3. Landasan dan prinsip kurikulum 2013 hasil revisi. Kurikulum merupakan rancangan pendidikan yang memiliki kedudukan cukup sentral dalam perkembangan pendidikan. Oleh sebab itu, dibutuhkan landasan yang kuat dalam perkembangan kurikulum agar pendidikan dapat menghasilkan manusia-manusia yang berkualitas. Adapun yang menjadi landasan dalam pengembangan kurikulum yaitu 1. Landasan filosofis. Kurikulum di Indonesia harus diacu oleh filsafat pendidikan Pancasila. 2. Landasan psikologis. Nah, dalam perkembangan kurikulum minimal ada 2 landasan psikologi yang mempengaruhi, yaitu psikologi perkembangan dan psikologi belajar. 3. Ada landasan sosial budaya. Nah, kurikulum kan menentukan pelaksanaan hasil pendidikan. Nah, demikian diharapkan lahir manusia-manusia yang bermutu, mengerti, dan mampu membangun masyarakat. Oleh sebab itu, tujuan, isi, maupun proses pendidikan harus disesuaikan dengan kondisi, karakteristik, kekayaan, dan perkembangan masyarakat. Yang keempat, landasan yuridis. Nah, landasan yuridis perkembangan kurikulum di NKRI ini adalah Undang-Undang 1945 Pembukaan Alinea 4 dan Pasal 31, Undang-Undang Peraturan Perundang-undangan seperti Undang-Undang tentang Pendidikan, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Undang-Undang Otonomi Daerah, Surat Keputusan dari Menteri Pendidikan, Surat Keputusan dari Dirjen Dikti, serta Peraturan-Peraturan Daerah dan sebagainya.
Adapun prinsip-prinsip yang akan digunakan dalam kegiatan pengembangan kurikulum ini pada dasarnya merupakan kaidah-kaidah atau hukum yang menjiwai suatu kurikulum. Nah, Asep, Hernawan, dan kawan-kawan mengemukakan 5 prinsip dalam pengembangan kurikulum. Itu 1, prinsip relevansi. Secara internal, kurikulum memiliki relevansi antara komponen-komponen kurikulum, yaitu tujuan, bahan, strategi, organisasi, dan evaluasi. Sementara dalam eksternal, komponen-komponen memiliki relevansi dengan tuntutan ilmu pengetahuan dan teknologi, itu referensi epistemologis, terus ada tuntutan dan potensi strategik, ada relevansi yaitu referensi psikologis, serta tuntutan dan kebutuhan perkembangan masyarakat, yaitu relevansi sosiologis. Kedua, ada prinsip fleksibilitas. Dalam perkembangan kurikulum mengusahakan agar dihasilkan memiliki sifat luas, lentur, dan fleksibel dalam pelaksanaannya, memungkinkan terjadi penyesuaian berdasarkan situasi dan kondisi tempat dan waktu yang selalu berkembang, serta kemampuan dan latar belakang peserta didik. 3. Prinsip kontinuitas. Pengalaman-pengalaman belajar yang disediakan kurikulum kiranya memperhatikan kesinambungan, baik yang di dalam tingkat kelas, antar jenjang pendidikan, maupun antara jenjang pendidikan dengan jenis pekerjaan. 4. Prinsip efisiensi. Mengusahakan agar perkembangan kurikulum dapat mendayagunakan waktu, biaya, sumber-sumber lain yang ada secara optimal, cermat, dan tepat sehingga hasilnya memadai. 5. Prinsip efektivitas. Mengusahakan agar kegiatan pengembangan kurikulum mencapai tujuan tanpa kegiatan yang mubazir, serta kualitas maupun kuantitas. 4. Komponen kurikulum 2013 hasil revisi. Adapun komponen-komponennya sebagai berikut. 1. Komponen tujuan. Nah, komponen tujuan merupakan komponen pembentuk kurikulum yang berkaitan dengan hal-hal yang dicapai atau hasil yang diharapkan dari kurikulum yang diajarkan. Yang kedua, ada kompetensi inti. Nah, isi program kurikulum adalah sesuatu yang diberikan agar kegiatan belajar mengajar dapat mencapai tujuan. Nah, isi kurikulum meliputi bidang studi yang diajarkan dan isi program dari masing-masing bidang studi tersebut. 3. Ada komponen metode. Nah, metode dan strategi digunakan dalam kurikulum dengan mengembangkan strategi pembelajaran secara variatif untuk dapat melaksanakan proses belajarnya secara aktif, kreatif, dan menyenangkan sesuai dengan materi yang diberikan serta tujuan yang ingin dicapai. 4. Komponen evaluasi. Nah, hasil evaluasi untuk mengetahui apabila ada kesalahan pada materi yang diberikan atau metode yang digunakan dalam menjalankan kurikulum yang telah dibuat. 5. Rasionalisasi kurikulum 2013 hasil revisi. Berikut rasionalisasi kurikulum 2012 hasil revisi. Yang pertama, penilaian sikap kompetensi inti 1 dan kompetensi inti 2 sudah ditiadakan di setiap mata pelajaran, hanya agama dan PPKN. Namun, kompetensi ini tetap dicantumkan dalam penulisan RPP. Jika ada 2 nilai praktik dalam satu kompetensi dasar, maka yang diambil adalah nilai yang tertinggi. Perhitungan nilai keterampilan dalam satu kompetensi dasar dijumlahkan dari nilai praktek, produk, dan portofolio, lalu diambil rata-ratanya. Untuk pengetahuan, penilaian harian dan penilaian akhir semester memiliki bobot nilai yang sama. Pada pembelajaran, pengalaman belajar mengamati, menanya, mengkonversasi atau mencoba, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan sebagai kompetensi yang harus dilatih secara terus-menerus, sehingga akan menghasilkan siswa yang memiliki kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Jadi, guru dapat mengajar siswa mempraktikkan secara langsung materi matematika dalam bentuk visual nyata, ataupun memberikan latihan soal yang berkaitan dengan permasalahan matematika di kehidupan sehari-hari. Yang keempat, silabus bertilas edisi revisi lebih ringkas daripada sebelumnya. Dalam silabus tersebut hanya terdiri dari 3 kolom, yaitu kolom kompetensi dasar, materi pembelajaran, dan kegiatan pembelajaran. Yang kelima, RPP tidak menyebutkan metode pembelajaran digunakan, dan materi dibuat dalam bentuk lampiran berikut rubrik penilaian.
Yang keenam, perubahan terminologi ulangan harian menjadi penilaian harian. Ulangan akhir semester menjadi penilaian akhir semester untuk semester 1 dan penilaian akhir tahun untuk semester 2. Dan untuk ulangan tengah semester ditiadakan sehingga langsung ke penilaian akhir semester. Yang ketujuh, skala penilaian 1-100. Penilaian sikap diberikan dalam bentuk predikat dan deskripsi. 8. Remedial diberikan untuk nilai yang kurang dan nilai remedial dicantumkan di dalam hasil belajar. Berikut daftar pustaka yang menjadi referensi saya untuk menyusun video ini. Sekian pembahasan inovasi kurikulum yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf.